Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah program linear dengan dosen pengampu, Ibu Ana Setiani MPD, pada program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, akan menyampaikan materi tentang metode simplex berbasis CJ-ZJ dengan anggota kelompok Salma Audina, Sally Raznahelia, Nur Aisyah, dan Agus Gusnaldi. Apa itu metode simplex CJ-ZJ? Jadi, sebelum ke pengertian metode simplex dengan basis CJ-ZJ, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program linear dan metode simplex. Jadi, program linear adalah suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Adapun metode simplex merupakan prosedur aljabar untuk memecahkan permasalahan program linear yang bergerak secara step by step, dilakukan secara iteratif atau berulang-ulang. Dimulai dari suatu titik visible menuju ke titik visible yang lain yang paling optimal. Nah, lalu apa metode simplex dengan basis CJ-ZZ itu? Metode simplex dengan basis CJ-ZZ itu adalah metode simplex untuk memecahkan permasalahan linear dengan mempergunakan basis CJ-ZZ sebagai indikator penyelesaian. Metode ini tidak memerlukan pengimplisitan persamaan fungsi tujuan. Lalu, di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode simplex. Adapun kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan banyak tabel sehingga cukup memakan waktu. Nah, itu sedikit pengertian dari metode simplex CJ-ZJ. Nah, lalu keterkaitan dalam Al-Quran pada metode simplex. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujana god pata bima sobaru wa yulaqawna biha tahiyata wasallama. Artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Jadi, keterkaitan antara ayat Al-Quran di atas dengan metode simplex adalah bersabar. Penyelesaian masalah dengan metode simplex harus dilakukan step by step dengan penuh kesabaran, sebagaimana Allah firmankan bahwa mereka yang bersabar akan disambut dengan kebahagiaan. Maka begitupun metode simplex. Kesabaran dalam menggunakan metode ini akan memberikan kebahagiaan saat kita menemukan hasil dari yang kita usahakan. Rumusan standar metode CJ-ZJ. Secara umum, rumusan model standar untuk metode ini adalah fungsi tujuan. Optimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah sampai dengan ditambah CN/XN. Untuk fungsi batasan, A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan ditambah A1NXN kurang lebih E1 sama dengan B1. Untuk selanjutnya bisa dilihat di bawahnya. Kolom program. Kolom ini berisi variabel-variabel SJ. J
1, 2, sampai dengan N yang menentukan kesimpulan penyelesaian. Pada penyelesaian tahap awal atau dalam tabel pertama, kolom ini berisi semua variabel semu. Kolom tujuan, kolom ini berisi koefisien variabel-variabel di dalam fungsi tujuan. Sesuai dengan yang tercantum di kolom program pada penyelesaian awal, karena kolom program berisi variabel-variabel semu, maka kolom ini berisi bilangan 0. Selanjutnya, kolom-kolom variabel. Kolom-kolom ini berisi koefisien-koefisien dari setiap variabel yang terdapat di kolom model. Koefisien-koefisien yang terdapat di dalam fungsi tujuan yaitu C1 sampai Cn untuk X1 sampai Xn dan 0 untuk semua Sj, diletakkan di sebelah atas. Kolom kuantitas. Kolom ini mencerminkan kuantitas masing-masing variabel yang tercantum di kolom program pada tahap penyelesaian yang bersangkutan. Pada penyelesaian tahap pertama, karena Xj sama dengan 0 untuk setiap J. Kolom ini berisi konstanta B1, I sama dengan 1, 2, sampai dengan M yang terdapat di ruas kanan, persamaan-persamaan kendala. Kolom kuantitas dalam tabel model ini identik dengan kolom S dalam tabel model sebelumnya. Selanjutnya, baris ZJ. Baris ini berisi jumlah hasil kali unsur-unsur pada kolom tujuan dengan unsur-unsur pada kolom yang bersesuaian. Selanjutnya, baris CJ-ZZ. Baris ini merupakan indikator optimalitas penyelesaian berisi selisih antara CJ dan ZJ. Untuk masalah maksimasi, penyelesaian dinyatakan optimal jika sudah tidak ada lagi unsur bertanda positif pada baris CJ-ZJ ini. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan metode simplex berbasis CJ-ZJ, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Rumuskan dan standarisasikan modelnya. Dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya. Langkah kedua, membentuk atau membuat tabel pertama berdasarkan ketentuan. Dapat dilihat juga pada penjelasan sebelumnya. Langkah yang ketiga adalah tentukan kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang ada. Kolom kunci sendiri adalah kolom yang mengandung nilai CJ-ZJ paling positif untuk kasus maksimasi atau paling negatif untuk kasus minimasi. Pada gambar, terlihat bahwa CJ-ZJ paling besar atau paling positif dalam kasus ini adalah kolom X2. Artinya, kolom X2 ini adalah kolom kunci. Langkah yang keempat adalah menentukan baris kunci di antara baris-baris variabel yang ada. Baris kunci adalah baris yang mempunyai rasio kuantitas dengan nilai positif terkecil, baik untuk masalah maksimasi ataupun masalah minimasi. Rasio kuantitas sendiri adalah hasil bagi konstanta pada kolom kuantitas terhadap unsur sebaris pada kolom kunci. Pada gambar, terlihat bahwa rasio kuantitas terkecil adalah Sn. Artinya, baris Sn adalah baris kunci. Kemudian, variabel yang terdapat pada kolom kunci dinamakan sebagai variabel pendatang. Pada gambar disimbolkan dengan X2.
Sedangkan variabel yang terdapat pada baris kunci dinamakan sebagai variabel perantau. Pada gambar dilambangkan dengan SN. Pada tabel berikutnya, variabel X2 ini akan menggantikan variabel SN pada kolom program. Langkah yang kelima adalah bentuk tabel berikutnya dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom program dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, lakukan transformasi atau perubahan pada koefisien baris-baris variabel. Transformasi baris kunci dapat dilakukan dengan rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi unsur kunci. Unsur kunci adalah unsur yang menjadi perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Sementara itu, transformasi untuk baris-baris lainnya dapat dilakukan dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi rasio kunci dikali baris kunci lama. Rasio kunci sendiri adalah unsur pada kolom kunci dibagi dengan unsur kunci. Langkah yang keenam, ulangi langkah 3 dan seterusnya jika tabel belum optimal. Tabel akan dikatakan optimal jika semua koefisien pada baris CJ-ZJ sudah tidak ada lagi yang bernilai positif jika kasusnya maksimasi, atau sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif jika kasusnya minimasi. Agar lebih paham, di sini saya akan menjelaskan satu soal, yang dimana pada soal tersebut diketahui bahwa fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dan fungsi batasannya yaitu yang pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8, yang kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Maka tentukan nilai maksimum x1 dan x2. Seperti yang sudah dijelaskan pada langkah-langkah, bahwa yang pertama harus dilakukan adalah rumuskan dan standarisasikan modelnya. Dapat diketahui dari soal bahwa fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Nah, kemudian untuk fungsi batasan-batasannya kita rubah, yang dimana 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah S1 sama dengan 8. Kemudian 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah S2 sama dengan 15, dan 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Kemudian dari fungsi yang sudah kita dapatkan, nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam tabel seperti pada gambar. Di sini dapat kita lihat pada baris S1 bahwa nilai X1-nya adalah 2, nilai X2-nya 0, nilai S1-nya 1, nilai S2-nya 0, dan nilai S3-nya 0 dengan kuantitas 8. Begitupun seterusnya sampai pada baris S3. Kemudian untuk nilai ZJ ini didapat dari 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 6 pada kolom X1, maka hasilnya adalah 0. Begitupun seterusnya pada kolom X2, S1, S2, dan S3, yaitu dengan cara mengalihkan nilai yang ada pada kolom tujuan dengan nilai-nilai yang ada pada kolom X1, X2, S1, S2, dan S3, kemudian kolom kuantitas. Maka di sini dapat kita lihat untuk nilai ZJ adalah 0 semua. Karena apa? Karena pada kolom tujuan nilainya 0 semua. Kemudian untuk nilai yang ada pada baris CJ-ZJ didapat dari angka-angka yang ada pada baris paling atas dikurangi dengan angka-angka yang ada pada
baris ZJ, maka didapat hasilnya 3, 5, 0, 0, dan 0. Dan setelah kita dapat tabel yang pertama, selanjutnya kita tentukan kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang ada. Pada tabel dapat kita lihat kolom kuncinya adalah kolom X2 karena pada kolom X2 nilai CJZJ-nya adalah yang paling besar. Setelah kita mendapatkan kolom kuncinya, maka kita dapat menentukan rasio kuantitasnya, yaitu di mana nilai pada kolom kuantitas dibagi dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Hasilnya untuk S1 yaitu tak hingga, untuk S2 5, dan untuk S3 sama dengan 6. Kemudian kita tentukan baris kunci di antara baris-baris variabel yang ada. Di sini baris S3 merupakan baris kunci. Mengapa? Karena rasio kuantitasnya paling kecil. Kemudian dapat kita lihat unsur kuncinya adalah 3 karena angka 3 termasuk ke dalam kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya kita bentuk tabel berikutnya dengan melakukan transformasi baris terlebih dahulu. Untuk melakukan transformasi baris kunci, kita harus mengetahui dulu rasio kunci dari baris S1 dan S2. Sedangkan untuk rasio kunci dari baris S2 tidak perlu dihitung karena baris S2 merupakan baris kunci. Untuk menentukan rasio kunci yaitu caranya adalah unsur pada kolom kunci dibagi dengan unsur kunci. Maka rasio kunci baris S1 adalah 0/3 sama dengan 0 dan rasio kunci baris S3 adalah 5/3. Selanjutnya kita lakukan transformasi pada baris kunci terlebih dahulu yaitu baris S2, di mana rumusnya adalah baris kunci lama dibagi dengan unsur kunci. Di sini baris kunci lama yaitu nilai-nilai yang ada pada baris S2 dibagi dengan unsur kunci, di mana unsur kuncinya adalah 3. Maka hasilnya adalah 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Sedangkan untuk baris-baris yang lainnya menggunakan rumus baris lama dikurangi rasio kunci dikali baris kunci lama. Di sini pada baris S1 kita masukkan nilai-nilai yang ada pada baris S1 terlebih dahulu yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8 dikurangi dengan rasio kuncinya yaitu 0 dikali baris kunci lama yaitu baris atau angka-angka yang ada pada baris S2. Maka hasilnya untuk transformasi baris S1 yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8. Nah, untuk transformasi baris S3 juga caranya sama dengan transformasi baris S1. Maka didapat hasilnya untuk transformasi baris S3 yaitu 6, 0, 0, negatif 5/3, 1, dan 5. Kemudian hasil dari transformasi baris-baris tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikutnya. Maka untuk baris S1 nilainya berubah menjadi 2, 0, 1, 0, 0, 8. Kemudian untuk baris S2 akan digantikan dengan X2, sedangkan nilai pada baris X2 merupakan hasil dari transformasi baris kunci S2 yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kemudian untuk baris S3 6, 0, 0, negatif 5/3, 1, dan 5. Kemudian kita cari lagi kolom kuncinya. Di sini kolom kuncinya adalah kolom X1 karena nilai CJZJ-nya positif paling besar. Dan kita tentukan rasio kuantitasnya seperti cara sebelumnya, yaitu nilai pada kolom kuantitas dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Hasilnya untuk S1 adalah 4, untuk X2 tak hingga, dan untuk S3 sama dengan 5/6. Kemudian kita cari nilai ZJ pada kolom X1, X2, S1, S2, dan S3. Kemudian pada kolom kuantitas. Caranya sama seperti pada kolom sebelumnya, maka hasilnya untuk X1 0, untuk X2
5, untuk S1 0, untuk S2 5/3, untuk S3 0, dan untuk kolom kuantitas yaitu 25. Setelah itu, kita cari nilai-nilai untuk baris CJ, ZJ. Maka hasilnya didapat 3, 0, 0, negatif 5/3, dan 0. Pada tabel ini belum dapat dikatakan optimal karena masih ada nilai positif pada baris CJ, ZJ. Kemudian kita ulangi langkah ketiga dan seterusnya untuk menghasilkan tabel yang optimal. Dari tabel ini didapat bahwa kolom kuncinya yaitu X1, baris kuncinya S3, dan unsur kuncinya 6. Kemudian kita cari rasio kunci baris S1 dan X2. Sedangkan untuk rasio kunci baris S3 tidak perlu dicari. Kenapa? Karena baris S3 merupakan baris kunci. Kita lakukan langkah-langkah seperti pada slide sebelumnya. Nah, di sini didapat rasio kunci S1 adalah 2/6 atau kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, sedangkan rasio kunci baris X2 yaitu 0/3, hasilnya adalah 0. Kemudian kita transformasi baris kunci S3, transformasi baris S1, dan transformasi baris X2. Maka hasilnya didapat seperti pada gambar. Kemudian kita masukkan hasil dari transformasi tersebut ke dalam tabel. Dari transformasi tersebut didapat bahwa baris S1 berubah menjadi 0, 0, 1, 5/9, negatif 1/3, dan 19/3. Untuk baris X2 yaitu menjadi 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Sedangkan untuk baris S3 ini diganti dengan X1. Tapi nilai yang ada pada baris X1 merupakan hasil transformasi baris kunci S3 yaitu 1, 0, 0, negatif 5/18, 1/6, dan 5/6. Kemudian kita cari nilai dari ZJ yaitu dengan cara 0 dikali 0 pada X1 ditambah 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 1, maka hasilnya adalah 3. Begitupun seterusnya untuk kolom X2, S1, S2, S3, dan kolom kuantitas. Maka hasilnya didapat pada kolom X1 adalah 3, kolom X2 adalah 5, kolom S1 adalah 0, kolom S2 sama dengan 5/6, dan kolom S3 1/2, kemudian pada kolom kuantitas adalah 55/2. Jika nilai-nilai pada kolom ZJ sudah didapat, maka kita cari nilai-nilai untuk kolom CJ, ZJ. Maka hasilnya didapat 0, 0, 0, negatif 5/6, dan negatif 1/2. Pada penyelesaian tahap ketiga ini terlihat tidak ada lagi unsur positif pada baris CJ, ZJ. Berarti penyelesaian sudah optimal dan dapat dikatakan bahwa tabel 3 merupakan tabel optimal dengan kombinasi 5/6 untuk X1 dan 5 untuk X2 dengan Z maksimal 55/2 dan tersisa 19/3 untuk S1. Demikian contoh soal pada metode simplex basis CJ, ZJ. Gimana? Udah mulai paham tentang metode ini? Supaya lebih paham, yuk kita latihan soal. Berikut soalnya. Selamat mengerjakan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.